Hai semuanya, apa kabar siswa kelas 12? Kita berada di ujung acara kita. Dan sebelum menuju latihan-latihan soal persiapan USP ya, kita lihat materi peluang kejadian majemuk. Nah, di sini ada namanya peluang gabungan dan ada peluang irisan. Peluang gabungan yang kita pelajari peluang dua kejadian saling lepas dan peluang dua kejadian tidak saling lepas. Kalau pada peluang irisan ada peluang dua kejadian saling bebas, lalu ada peluang dua kejadian tidak saling bebas. Nah, peluang kejadian majemuk sendiri itu ada pengertiannya, yaitu suatu kejadian terkadang mempunyai hubungan dengan kejadian yang lain. Ada kejadian yang saling mempengaruhi, ada juga yang tidak. Beberapa kejadian dapat dikombinasikan untuk menghasilkan suatu kejadian baru yang disebut dengan kejadian majemuk. Kejadian A dan B. Nah, ini untuk keterangan peluang dua kejadian saling lepas. Kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika irisan dari kedua kejadian tersebut adalah himpunan kosong, dilambangkan seperti ini. Atau kejadian A dan kejadian B tidak mungkin terjadi bersama-sama. Nah, ini contohnya pada gambar diagram Venn lebih gampang dimengerti. Peluang dua kejadian saling lepas. Nah, kita sekarang lihat rumusnya ini. Peluang dua kejadian saling lepas, peluang A tambah peluang B. Kita lihat contoh soalnya. Dua buah dadu dilambungkan secara bersama-sama. Peluang muncul jumlah kedua mata dadu 5 atau 9 adalah, kita lihat. Nah, kalau dadu itu kan tetap titiknya 36, jadi NS-nya 36. Kalau kejadian A, kita anggap yang kejadian A itu yang berjumlah 5. Jadi 1 tambah 4. Jadi misalkan dadu pertama keluar 1, dadu kedua keluar 4. Jadi 1 sama 4. Kalau dijumlahkan 5 ya, 2 3, 3 2, 4 1. Berarti ada 4 kejadian. Nah, peluangnya untuk kejadian A 4/36. Untuk kejadian B yang berjumlah 9, 36, 45, 54, 63. Ada 4 juga, maka peluang B 4/36. Kita substitusi ke rumusnya. 4/36 tambah 4/36, 8/36. Kedua ini kita sederhanakan bagi-bagi 4. 8 bagi 4 2, 36 bagi 4 9. Bisa ya? Sekarang kita akan belajar tentang peluang dua kejadian tidak saling lepas. Kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan B dapat terjadi bersama-sama. Nah, ini contohnya. Kejadian A dan B terletak pada sini. Peluang dua kejadian tidak saling lepas. Nah, ini rumusnya. Peluang A union B sama dengan peluang A tambah peluang B kurang peluang A irisan B. Ini gabungan, ini irisan. Ini bisa juga artinya atau, yang ini dan. Keterangan, peluang kejadian A atau B. Kalau ini peluang kejadian A dan B. PA sendiri peluang kejadian A, PB peluang kejadian B. Nah, yang berikut peluang kejadian tidak saling lepas. Doni sedang bermain. Nah, ini contohnya ya. Kartu bridge. Kemudian ia mengambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang yang diambil adalah kartu skop dan kartu bergambar JQK. Ngerti ya, JQK ini kartunya. Skop itu yang mana kalian tahu kan? Nah, kita lihat. Jawab ya. Jumlah kartu bits itu kan 52. Kalau kartu skop itu, jenis skop itu kan ada 13. Kan jenis kartu pada jenis-jenis dalam kartu bridge itu kan ada 4 macam.
52 bagi 4, 13. Berarti kalau satu jenis itu 13. Nah, lalu jumlah kartu bergambar. Kita lihat NB sama dengan 12. NA irisan B kan tadi QJK, jadi ada 3. Maka peluang A gabungan B 13 dari sini per 52 tambah jumlah kartu bergambar NB sama dengan 12. 12 per 52 kurang 3 per 52 sama dengan 22 per 52. Kan sudah sama, tinggal kita jumlahkan lalu kurangkan. Penyebutnya sudah sama, jadi gampang. Disederhanakan 11 per 26. Nah, di sini sama dengan jumlah kartu bergambar. Kenapa bisa dapat 12? Kalau QJK itu kan di setiap jenis kartu dalam kartu bridge ada. Tadi kan Ibu udah bilang jumlah di dalam kartu bridge itu ada 4 jenis. Jadi kalau 4 kalikan 3 ini hasilnya 12. Inilah dapatnya 12. Jadi 13 tambah 12 kurang 3 hasilnya 22 per 52. Sederhanakan bagi-bagi 2 hasilnya 11 per 26. Sekarang peluang 2 kejadian saling bebas. 2 kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi terjadinya kejadian B dan kejadian B juga tidak mempengaruhi terjadinya kejadian A. Rumusnya, peluang A irisan B sama dengan peluang A kali peluang B. Jadi, peluang kejadian A dan B bisa juga dibaca dan PA peluang kejadian A, PB peluang kejadian B. Nah, contohnya, kotak 1 terdapat 3 kelereng merah dan 2 kelereng biru. Kotak 2 terdapat 4 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Dari setiap kotak diambil 1 kelereng. Peluang terambil kelereng merah dari kotak 1 dan kelereng biru dari kotak 2 adalah, nah ini jelas sekali. Jika kotaknya saja berbeda, otomatis pada saat pengambilan kejadian tersebut tidak saling mempengaruhi. Maka dikatakan saling bebas. Nah, sekarang kita hitung peluang A, kejadian di kotak 1. Karena dibilang di situ peluang terambil kelereng merah dari kotak 1, kelereng merah itu kan ada 3. Jadi 3 per jumlah kelereng pada kotak 1 ada 5, jadi 3 per 5. Peluang B pada kotak 2 kejadiannya di situ 4 per 8. Kita lihat 4 per 8, lihat dari mana? Dibilang ambil kelereng biru. Biru jumlahnya 4. Jumlah kelereng pada kotak 2 8. Jadi 4 per 8. Maka peluang A dan B sama dengan 3 per 5 kali 4 per 8, 12 per 40. Disederhanakan hasilnya 3 per 10. Berikut peluang 2 kejadian tidak saling bebas atau bersyarat. Ini yang biasa dibilang peluang bersyarat. 2 kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas jika munculnya kejadian A mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B dan sebaliknya. Jika kejadian A dan B adalah kejadian tidak saling bebas atau bersyarat, maka ada 1. Jika peluang kejadian A dengan syarat kejadian B, jadi peluang kejadian A itu syaratnya kejadian B terjadi lebih dahulu, ditentukan aturan seperti ini. Jadi A, B. Dengan syarat kejadian B. A syarat B, peluang A irisan B atau A dan B per PB sama dengan PB-nya tidak boleh sama dengan 0 karena dia berada di penyebut. Nanti pecahan ini tidak terdefinisi. Jadi ingat, jika A syarat B, PB-nya harus, peluang B-nya harus jadi penyebut. Nanti ketika yang jadi syarat adalah A, B syarat A, maka peluang A yang jadi penyebut. Nah, kita lihat contoh soal. 2 dadu setimbang dilempar bersamaan. Jika jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 4, hitunglah peluang-peluang bahwa mata dadu pertama sama dengan 1.
Kita lihat, misalkan A itu kejadian muncul jumlah mata dadu kurang dari 4. NS nya pasti 36 ya. Jadi 11, 12, 21. Anggaplah ini NK, nggak apa-apa pakai nama NK, sama dengan 3. Berarti ada 3 kejadian. Maka peluang A NK per NS, jadi 3/36. Selanjutnya bagian B, peluang muncul mata dadu pertama sama dengan 1. Maksudnya setiap kali muncul tuh 1. Jadi 1, 1, 1, 2. Nah, kita lihat yang irisan. Kenapa cuma diambil 2? Karena 2 ini, kejadian ini yang memenuhi persyaratan harus kurang dari 4. Nah, maka inilah irisannya juga. Jadi NK ini 2, maka peluang A irisan B 2/36. Lalu kita bisa masukkan ke rumus 2/36 per, nah kita lihat di sini 3/36. B syarat A. Jadi ingat, kejadian A itu kan muncul mata dadu kurang dari 4. Ketika harus menentukan kejadian B, mata dadu pertama sama dengan 1, sebenarnya kan bisa saya tulis di sini 16, 15, tapi berdasarkan syarat yang pertama kurang dari 4, maka hanya bisa 11, 12. Oke? Maka di sini B syarat A. Kalau begitu peluang A-nya yang harus dicari di bawah jadi penyebut 3/36. Proses pecahan begini kan artinya bisa jadi sama dengan bagi 2/36 bagi 3/36. Maka bisa saya ubah ke bentuk perkalian. Pecahan yang berikut saya balik, 36 bagi 36 1, maka peluang B syarat A sama dengan 2/3. Jelas ya? Tuhan Yesus memberkati, jaga kesehatan, jaga imun. Sampai jumpa di latihan soal kita.